Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Indra Maulana dari jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Izin bertanya kepada Profesor Teguh Santoso. Perlu kita ketahui bahwasannya berkaitan dengan politik serta agama, kita tidak jauh dari yang namanya sejarah ataupun budaya-budaya yang muncul uh, pada bangsa Indonesia ini, gitu kan. Dan sejarah yang ada di Indonesia ini kan begitu panjang. Nah, hal yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana perkembangan atau sudah sejauh mana kajian-kajian politik warisan sejarah bangsa Indonesia itu berkembang. Seperti halnya sebuah filosofi-filosofi politik pada masa kerajaan Kutai Kartanegara, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, dan lain sebagainya. Serta kerajaan-kerajaan Islamnya seperti halnya Samudra Pasai, Demak, dan lain-lain. Apakah kearifan lokal tersebut menjadi kajian yang begitu penting bagi ilmuwan politik di Indonesia? Selain itu, apakah kajian tentang politik etnis seperti politik untuk daerah Jawa, Sunda, Minang, dan lain sebagainya mendapatkan perhatian tersendiri bagi para ilmuwan politik di Indonesia? Mungkin hanya itu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Profesor, barangkali kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Okay, next question is from Hadi Asyukur. Please, Hadi, mention your question. Okay, Hadi. You are still mute, Hadi? Hadi? Ya, tes. Halo, Pak. Oke. Okay. Sepertinya harus sedikit maju, Pak. Tidak terdengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan saya. Dan yang kedua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hadi Askur Baraka, mahasiswa Ilmu Politik dari UIN Sunan Gunung Jati. Di sini saya memiliki dua pertanyaan untuk pemateri pada hari ini. Yang pertama, pertanyaan saya adalah, apa yang sebenarnya menjadi permasalahan mendasar pada politik di Indonesia, sehingga menimbulkan banyak sekali perilaku koruptif? Selain itu, bagaimana seharusnya pembangunan politik di Indonesia itu dilakukan, sehingga melahirkan politik pemerintahan yang jauh dari perilaku koruptif? Dan pertanyaan yang kedua adalah, saya mencoba merefleksi dan juga merenungi diri. Yang saya tangkap dan yang saya lihat bahwa selama ini perkembangan politik di Indonesia ini menjadi pengikut dari perkembangan politik di dunia barat. Bisa kita sebut saja negara seperti Amerika. Contoh hal sederhana saja seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Trump itu muncul dulu menggunakan isu maupun kampanye politik identitas, yang dimana hal tersebut ditiru di Indonesia pada Pilgub Jakarta pada 2017 dan juga berlangsung sampai Pilpres 2019. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin suatu saat nanti negara kita Indonesia ini bisa menjadi trendsetter dalam perkembangan ilmu politik di dunia? Mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Hadi. Next question from Asep Supriyatna, please. Oke, Asep. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Supriyatna, mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan bertanya kepada Prof. Purwo. Seiring dengan terus berkembangnya kajian ilmu politik di Indonesia, apakah terdapat wacana atau upaya dari para peneliti atau ilmuwan politik yang terdiri dari Civitas Akademi kampus untuk menjadikan atau mendorong kampus sebagai sarana uji publik dan produksi wacana menjadi mimbar publik dalam menguji kontestasi politik di Indonesia? Lalu, apakah kedatangan politisi atau praktisi ke kampus itu masih dianggap tabu? Kemudian bagaimana seharusnya mahasiswa ilmu politik ini mempelajari kompleksitas permasalahan politik di Indonesia?
Sedangkan dalam kurikulum umumnya hanya mengajarkan teori, bukan seni dalam berpolitik, khususnya dalam mewujudkan politik yang berintegritas. Mungkin segitu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, I have already had 3 questions here. The first one is coming from Indra, asked about local political philosophy in Indonesia. Come on, and then the second one is from Hadi Ashukur, asked about the basic problem of corrupt behavior of government official in Indonesia, and then about developmental studies in political science. And then the last one is from Asep Supriyatna, asked about campus or universitas as a public testing institution in political constitution, in political contestation. Okay, for Professor Puro Santoso, are you ready to answer? Hey, thank you very much. My connection is not really good, but I hope I can grasp what people are asking. Integritas. Ini karena cara kita belajar itu sangat ontologistik. Adalah gitu. Dan kemudian mata kuliah itu terlalu banyak adalah. Nah, saya ingat dulu ketika masih S1 itu ada pengantar sejarah, pengantar ilmu politik, pengantar pemerintahan, itu ya adalah semua gitu. Sehingga ini bertahan sampai sekarang, dan tadi kurikulumnya itu kemudian tidak menghasilkan real life. Kalau misalnya mata kuliah itu memang didedikasikan untuk memperbaiki keadaan, maka kemudian cara sistem untuk menjadi sistem kalau kita menceburkan diri ke dalam realita itu. Dan oleh karena itu, maka lalu kemudian tadi menjadi testing ground, dan oleh karena itu saya sangat setuju dengan Profesor Zaid Hasan dari Oxford misalnya, mengusung gagasan sosial laboratory. Sosial, katakanlah Indonesia itu pewaris buskan dengan macam-macam, dan kemudian apa namanya pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan penjajahan dan dipindahkan secara raksasa, maka yang kita miliki Indonesia sekarang adalah penjajahan yang berlanjut kira-kira. Meskipun merdeka itu state-centric misalnya, dan kemudian Indonesia selama ini cara berpikirnya sangat state-centric, dan belakangan ini kan konsep Barat, Indonesia itu sebuah nation state. Statehood-nya itu menjadi niscaya kita justru mengkaji budaya-budaya lokal itu menjadi kebutuhan. Tetapi sehingga ketika identitas lokal, budaya lokal itu dikembangkan, bukan menjadi antitesis dari budaya nasional, karena budaya nasional itu adalah hanya begitu. Secara retorik Presiden Soekarno sudah mengajarkan kita bahwa punya kebudayaan lokal, tetapi karena budaya lokal itu tidak punya sambungannya, hukum tata negara itu lebih dominan, yang self-governing itu justru dimarginalkan terus-menerus, sehingga kemudian kita kacau balau gitu. Ini karena sehingga ketika membicarakan nation state, nationhood-nya itu yang diucapkan di gelang apa namanya di penjajah kekuasaan atas nama Indonesia, tapi kemudian lokalitas, adat, dan seterusnya itu nggak punya tempat. Dan itu masuk di dalam cara berpikir, kehilangan daya kritisnya, karena tidak bisa menjaga jarak dan kemudian masuk ke dalam realita yang ada, karena logikanya bukan bereksperimentasi tentang keindonesiaan kita. Jadi ini apa namanya, kalau tadi ditanyakan itu
tadi seberapa jauh orang-orang politik mempelajari jargon-jargon yang sehari-hari diputar, dan misalnya gagasan tentang Pancasila itu digali dari bumi Indonesia. Kalau digali dari bumi Indonesia itu yang menggali siapa gitu? Apakah yang menggali itu bukankah orang yang mengamalkan budaya-budaya yang kemudian itu kan kemudian menjadi penggali, sehingga kemudian kalaulah digali itu kan proses penggalian yang harus dirayakan. Tidak dilakukan, ya kita kehabisan sumber itu, sumber budaya itu. Karena selama ini Pancasila itu diikratkan, lalu ada deklarasinya, ada konsep-konsep implementasi realita dengan teori, dengan data, dan seterusnya itu kita lakukan. Indonesia saya branding, saya imajinasikan sebagai proses transformatif, dan ilmu sosial itu menurut saya justru harus tidak netral. Menjadi nasionalis itu cukup menjadi retorika ataukah menjadi metodologi berpikir. Sehingga narasi-narasi keindonesiaan itu harus dihayati oleh ilmuwannya. Kalau keindonesiaan adalah itu ya nggak jadi. Oleh karena itu justru mata kuliah yang dihasilkan itu harus semakin kontekstual, dan dengan itu lalu kemudian uji kesahihan dan kemudian integritas dan seterusnya itu bisa sampai. Dan integritas yang ditanyakan itu validasi dengan data yang bisa divalidasi oleh semua orang, dan yang secara teknokratis, tetapi tidak dengan penghayatan. Kita mengatakan demokrasi itu kedaulatan rakyat, tetapi yang kita jabarkan adalah kedaulatan dibelenggu oleh KTP. Kalau orang tidak punya KTP, kewarganegaranya dianggap tidak ada. Itu ingin mengatakan bernyawa di situ sebagai warga negara, semua orang tahu. Tapi karena proses administratif atau administratif mindset itulah yang menjadikan kewarganegaraan itu hilang. Dan kalau kewarganegaraan yang aktif itu adalah kunci dari demokrasi, maka demokrasi kita itu demokrasi terus menjadi, dan kemudian kontroversi itu justru bisa dinormalisir, dan kemudian kalau ada politisi, ada ilmuwan, ya justru sinergi antara politisi yang hingga tidak hanya sekedar memanipulasi, itu menjadikan kita bisa melakukan riset bersama, hanya saja yang mempublikasi politisi. Dan selama ini politisi, ilmuwan, ini dua dunia yang masih terpisah dan masih perlu dijembatani. Saya saling sambung menyambung, dan cara kita menyikapi realitas itu tidak cukup bijaksana, dan kemudian kita tidak berani keindonesiaan itu adalah eksperimentasi kolektif, kekitaan kita sebagai Indonesia itu yang harus dijaga. Berkontribusilah dengan ilmunya. Ya, kontribusi tidak hanya sekedar ikut rapat. Kalau untuk bisa mengkritisi itu justru mempersoalkan pemerintah, lalu kemudian kita bisa bikin analisis untuk bisa menjadikan Oke, itu tiga pertanyaan yang saling bersambung, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi, dan ini hanya exercise bermanfaat. Jadi hal-hal yang tadinya tidak ada hubungannya kita bisa hubungkan justru karena refleksi kritis, tetapi kemudian mengacu kepada teori, dan dalam konteks itulah kemudian teori kekuasaan yang kontekstual berbasis data itu bisa kita nikmati. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Fazlur Rahman. Oke, selanjutnya tadi ada yang masih raise hand kepada Abdul Hafid. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan. Salam sehat Prof. Purwo. Terima kasih. Saya dari UAD tertarik dari yang sudah dipaparkan. Tadi Prof menyampaikan dan saya menggarisbawahi mungkin ya, ilmu menjadi komoditi bagi ilmuwan untuk hidup. Ini saya kira kritik untuk kita semua. Saya sederhana mungkin dan terlalu pragmatis pertanyaan ini. Jadi bagaimana kita mengajarkan atau menyampaikan ilmu kepada kolega kita agar memang tertanam dalam pikiran, benak dan sikapnya itu bahwa nanti tidak seperti itu begitu. Karena kan memang itu menjadi fakta ya. Misalkan jadi ilmuwan yang mungkin dia tidak menjadi ilmuwan yang organik lagi, tapi dia menjadi ilmuwan yang berbakti pada kapitalis misalkan, atau dia pendukung buta penguasa misalkan, sehingga dalam prakteknya justru ilmuwan itu tidak memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa ini. Mungkin pendekatan yang seperti apa Prof yang bisa disampaikan untuk proses belajar ya, atau proses bermasyarakat kita di konteks saat ini. Itu saja mungkin Prof. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi saja, Profesor. Oke, terima kasih. Tadi penanya tadi dari UAD ya, tetangga sebelah ya. Iya betul Prof, tetangga sebelah utara Prof saya. Ya, ya kami dikelilingi oleh kampus UAD, kampus saya yang sekarang. Begini, dalam kearifan yang sudah mentradisi, yang diwariskan itu adalah learning ecosystem. Dan learning ecosystem itu menghadirkan yang dalam bahasanya orang pendidikan itu sebagai learning hidden curriculum. Jadi ketika kita membicarakan banyak hal itu kan ditaruh di dalam kurikulum, lalu kemudian di-deliver, dan kemudian ada agent of delivery yang jelas mata kuliahnya, jelas jamnya, seolah-olah itu menghasilkan outcome, menghasilkan dampak real di lapangan. Dan karena sesat pikir atau asumsi yang terlalu sembrono itu, lalu kemudian faktanya adalah universitas itu menghasilkan pendidikan yang tidak relevan. Sebagian besar yang diajarkan itu tidak kepakai. Dan kemudian proses diam-diam yang selama ini ada itu kan justru belajar ilmu terapan itu kan dalam aktivisme mahasiswa. Sehingga kemudian itu statusnya adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu nggak dipikirkan rektor, nggak apa-apa. Karena yang dipertanggungjawabkan dari kurikuler. Disitulah sesat pikirnya. Real life-nya itu hadir dalam ekstrakurikuler, dan ekstrakurikuler itu kalau ada itu hanya bonus sampingan, bukan pertaruhan kelakuan yang dihasilkan. Nah, kalau misalnya ini adalah eksperimentasi kita bersama, katakanlah jenengan di Muhammadiyah, saya di NU, lalu kemudian NU punya tradisi bikin pesantren, dan tadi pesantren itu sudah di repackaging menjadi boarding school, dan ternyata itu sama dengan tradisi-tradisi bootcamp misalnya, itu kan orang siang malam belajar dan kemudian mempraktekkannya menjadi praktisis, sehingga industri sekarang itu justru mengandalkan cara berpikir bootcamp itu, atau tadi boarding school atau pesantren mondok itu kan sebetulnya dan kita sangat percaya dengan proses belajar yang sangat formalistik, sepihak, berbasis kelas, dan teacher center dan seterusnya. Nah, yang saya lakukan adalah saya justru menyemangati tradisi-tradisi yang ada. Misalnya saya itu lulusan LNG Inggris, di LSI itu program doktornya adalah by research, dan by research itu sejatinya sama dengan sorogan. Jadi kita punya pertanyaan, lalu kemudian disuruh baca, lalu kemudian setelah kita baca, lalu kita validasi lagi, dan seterusnya. Sehingga tradisi ngaji di pesantren itu dengan ekosistem yang sudah given, tetapi kemudian siswa aktif dan kemudian penelitian. Dan justru proses pendidikan berbasis penelitian itu ada di dalam studi
saya di Inggris, dan di Indonesia itu sudah berbasis kelas semua. Pesantren itu sudah tinggal sisa-sisanya, karena yang ada ruang-ruang kelas model modern yang dibahasakan oleh Mas Bediadis. Dan justru kearifan yang muncul dalam bentuk ekosistem pembelajaran itu yang sekarang dikonfirmasi oleh orang-orang informatika, arsitektur enterprise arsitektur dalam perusahaan-perusahaan informatika itu justru mengembalikan pentingnya ekosistem. Dan kemudian kalau ada deep learning di dalam tradisi informatika, deep learning itu syaratnya adalah divalidasi terus-menerus, data yang banyak itu divalidasi terus-menerus sehingga kemudian ada yang baru lalu menjadi learning. Dan proses itulah yang sekarang ini menjadi cara kerjanya teknologi, dan itu sudah kita tinggalkan. Oleh karena itu kalau proses learning berbasis ekosistem dan kemudian kurikulumnya itu dibikin hidden. Hidden itu salah satu contohnya untuk menuju ke yang ditanyakan itu adalah kalau mata kuliahnya itu dimaksudkan untuk mengasah kepribadian, dan semua universitas itu diwajibkan untuk mengasah kepribadian, mata kuliah yang namanya agama, agamanya seseorang yang bersangkutan, lalu kewarganegaraan seseorang yang menjadi warga negara tertentu, Indonesia, dan kemudian berpancasila, Pancasila yang harus diamalkan siang dan malam, maka kemudian kan justru berpusat pada mahasiswa, dan mahasiswa itu diajak membicarakan realita nyata, dan dengan mengkodifikasi apa yang dilakukan, dan kemudian menemukan kembali, lalu kemudian seolah-olah kita ngajak riset, tapi sebenarnya hanya mengkonfirmasi ekosistem atau pelajaran yang sudah membudaya itu. Dengan begitu antara ilmiah dengan keseharian itu tidak terlalu berjarak, dan menjadi sarjana itu tidak harus luar biasa, karena sarjana itu hanya mentajamkan satu hal, tapi kemudian AB kepada yang lain. Oke, nah kalau tadi redesain kurikulum itu kita bisa bicarakan. Dan sekarang ini zamannya merdeka belajar. Beranikah kita merdeka pada sampai level filosofis? Bukannya soal sekian SKS, belajar di plural prodi dan seterusnya. Itu nggak cukup radikal, nggak cukup merdeka gitu. Masih merdeka dalam penjara administrasi. Dan kalau ekosistemnya itu harus dibongkar, mari kita bongkar pasang-pasangan Dan kalau misalnya inovasinya NU atau UNU, kita kemudian bisa sharing dengan UAD punya inovasi, kita bisa sharing, maka Indonesia menjadi cerdas. Dan kemudian sengketa kultural NU Muhammadiyah bisa kita atasi. Sengketa identitas. Meskipun dalam banyak hal itu sudah ada. Nah, ini contoh eksperimentasi yang kita bisa lakukan, dan kalau memang kita bisa lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol di kafe-kafe antara kampusnya UNU dengan kampusnya UAD, mari kita duduk bersama. Dan kemudian proses menghasilkan kecerdasan, kearifan bersama itulah yang kita bicarakan. Dan tadi jembatannya adalah Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, dan karena Merdeka Belajar itu dipahami dalam nalar yang sangat administratif, sangat teknokratik, penghayatan hilang. Dan kalau mata kuliah yang kita jadikan titik tolak tadi, mata kuliah karakter itu bisa dijadikan eksperimentasi, pagar mata kuliah harus kita cabut, dan kalau perlu mata kuliah diselenggarakan dalam satu semester yang sama, kalau perlu di tempat yang sama, lalu dibukukan sebagai pelajaran, dipertanggungjawabkan dalam 4 mata kuliah, 4 dosen, tetapi pertanggungjawabannya adalah perubahan karakter si mahasiswa, sehingga harus ada checking before after, dan kemudian signifikansi perubahannya itu untuk menghasilkan kepublikan. Kalau misalnya mata kuliah kewarganegaraan yang menjadi warga publik yang lebih baik, kalau mata kuliah Pancasila ya menjadi lebih Pancasilais, dan kemudian kita bisa validasi sehingga positivisme itu ada tempatnya, tetapi kemudian proses konstruksi, proses subjektivitas bersama itu ada tempatnya juga gitu. Dan disitulah tadi jembatan epistemologi itu kita bisa pelebar kira-kira gitu. Dan jangan-jangan kita ini oke, merdeka, tapi minta tolong Pak Sipir, saya nikmat di dalam penjara, tolong dikunci dari luar, kira-kira itu terjadi. Jadi kalau itu yang dilakukan, ya kemudian nggak ada gunanya kita diskusi juga gitu. Kalau kita masih nyaman di dalam penjara, lalu kita minta Pak Sipir itu mengunci penjara kita dari luar. Dan kemudian belenggunya itu adalah konsep, belenggunya itu adalah metodologi, dan kemudian harus dipraktekkan dengan cara-cara lain. Lalu saya masuk ke level yang lebih praktikal. Kalau misalnya tadi pembelajaran berbasis riset itu bisa dilakukan, dan
implementasi di lapangan. Kodifikasi dengan mahasiswa itu kan bisa menjadi laporan riset. Nah ini sekarang ini kan ada tradisi riset itu mengajukan proposal, lalu mengajukan proposal itu ada sekian banyak syaratnya, padahal riset itu kan mencocokkan teori dengan data. Kalau akal sehat kita, bacaan kita sudah sambung, lalu kemudian kita bisa mempertemukan data dengan teori itu sambung, kita bisa nulis jurnal. Dan kemudian proses administrasinya harus dilepas gitu. Jadi ini justru mencerdaskan itu, kemudian praktek-prakteknya politisi bisa kita dokumentasikan, dan kemudian politisinya bisa dikutuk atau dipuja, tetapi kasusnya itu bisa menjadi pelajaran bersama. Sehingga perilaku politisi itu kita bisa kuliti sebagai kegiatan akademik. Dan berani nggak kita untuk berhadapan-hadapan dengan politisi busuk, karena kebusukan politiknya kita dokumentasikan. Misalnya. Ini demi Indonesia, lalu kemudian kita bikin gerakan politisi busuk, lalu kemudian dokumentasi politisi busuk itu risetnya ini ilmiah, kira-kira gitu. Sehingga ada aspek aksiologinya, manfaat dari ilmu kita bisa lakukan, meskipun nanti pada level teknik menulis ya juga harus elegan kira-kira, tapi kritiknya tetap saja ada. Nah, dunia empiris dengan dunia subjektivitas itu kita bisa cari dalam sekian banyak ilustrasi, dan saya masih punya banyak stok, tapi kalau saya lakukan di sini nanti menghabiskan banyak waktu. Okay, we have 5-minute gains for discussion. For the next question is from Mr. Jayum Jawan from University Sarawak. Hello, a very good morning to all. Okay, good morning. Thank you very much. I'm learning a lot from this seminar this morning. Thank you. And I have a question. Nowadays, race and ethnic politics is on the rise. It's not getting any better since so many years. In Malaysia, also in the rest of the world, and in the US. So my question would be, Indonesia and Malaysia are two countries basically sharing many similarities. For example, both countries comprise many ethnic groups. Now, my observation is that Indonesia is more successful in molding bangsa Indonesia, whereas Malaysia is on the opposite side of that. We are not that successful. Ethnic contestation is very tense even after 60 years or more of the formation of Malaysia. I just wonder, Professor, to share his observation, and especially what can Malaysia learn from Indonesia in terms of this nation building. Thank you very much, Professor. Thank you. Okay, Professor, you can answer. I think we have met somewhere in the past. Yes, I'm sorry. I'm Jayum Jawan. I'm from University Putra Malaysia. Oh, okay. I'm in the Cawangan in Bintulu, Sarawak. Yeah, yeah. So, I remember you. Yeah, I believe we have met maybe sometime in the past. Thank you very much. Okay, thank you. Shall I answer now? Yes, sure. Please. Okay. Proceed. Thank you, Pak. Relevant questions, and I think both Indonesia and Malaysia are doing experiment. There are ideas set in the idea of Bumi Putra, or what is it? So there are formula that formulated by Pak Karno, and then in Malaysia would set it in practice, like the way Malaysia doing advocacy and managing the discrepancy between Chinese and Indian and Bumi Putra was I think is successful because the competition was not in the same level. Strengthening the Bumi Putra should be stopped, and I think Malaysia doing some advocacy and then at some point stop it.
and I think it's successful, because then the tension between the Chinese and Bumiputra was not that tense, and Indonesia not really good in that, because now when situation is not well governed, the anger to the Chinese are still high, and this is because the gap between economic are still huge. But at the same time, when we talk about the multiplicity of ethnicity, I think Indonesia bring a good lesson to Malaysia, because in terms of complexity, what we have in Indonesia much more complicated, and one strategy for that is to launch what we call asymmetry in decentralization. This is, in term concept, is good, but it's not really well set in practice. But bearing in mind that local, national, and international are good setting, maybe we can launch the experiment in dealing with ASEAN Charter. Yeah, for me, ASEAN Charter is agreement to share territory. Yeah, and there are territory in Malaysia in which Malaysian are could be able to take a lead, but for the proponent of economic development in Malaysia with one in Indonesia, and then bridging the divide, territorial divide, it's possible. So if we would like to draw lesson together, maybe ASEAN should be set as the common ground for experimental of being nationhood at some point, but we bring up new nationality in terms of ASEAN as a set of nationalism, and the progress has been remarkable there. I was making a presentation at the Toronto Conference on International Studies, and I argue that what makes ASEAN sustainable is the idea of maintaining nationality in terms of decision making are still within the state, but that we share the policy framework, and policy on citizenship to the lesson of managing identity. Maybe we can take up more initiative in drawing lesson together, and then ASEAN that become the joint experiment of university in the region, for example. So I'm not setting Indonesia better than Malaysia, because each one are having their contribution. But what my vision is that learning society is the reality which already had in practice. Growing, mengambil hikmah in my language, I think in Malaysia also will be good. And there are things that we don't know, and then we know together because we are observed more reflective and so on. But university are not really well trained on that. Thank you. Thank you, Professor. Terima kasih. Okay, thank you, Professor, for the answer. We still have the time. Okay, next question is from Satria Pratama. Please welcome. Thank you for the occasion. Let me introduce myself at first. I'm Aprilianto Satria Pratama dari Universitas Gadjah Mada, Pak Purwo, Magister Politik Pemerintahan. Menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan tadi soal non-positivistik dan positivistik. Kalau salah mohon dikoreksi, tapi kemudian kalau diperes itu kira-kira ada intisari. Non-positivistik itu sangat relate dengan prosedur kronologis, tata cara urutan. Kemudian kalau positivistik berhubungan atau relate dengan prosedur, tata cara urutan, hierarki, struktur, dan hal-hal yang terkotak-kotak seperti itu. Sementara non-positivistik adalah kasus sebaliknya. Saya ingin coba kaitkan dengan secara kontekstual dengan penanganan COVID di Indonesia
yang mana kalau dilihat dari kacamata demokrasi, saya kira ada dua jenis demokrasi yang bisa mengerucut mengemuka di sana, Prof. Misalnya demokrasi substansial David Beaton yang punya titik tekan pada popular control, terasa tidak dilakukan, Prof. Di satu sisi kita juga punya demokrasi prosedural Schumpeter misalnya, yang mengatakan bahwa demokrasi itu memang sebaiknya dilihat dari prosedur saja. Nah, jadi dari pembukaan ini saya ingin tanyakan khususnya berkaitan dengan penanganan COVID yang saya kira kita semua bisa merasakan condongnya ke ekonomi daripada kesehatan, padahal persoalan ini adalah persoalan kesehatan. Apakah jika dipandang dari proses penanganan COVID ini, sebetulnya pemerintah memang sedang berat pada demokrasi yang prosedural itu, Prof, daripada substansi. Kira-kira itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, silakan Profesor bisa langsung dijawab. Oke, ini Mas Satria mengajak untuk memperluas ruang diskusi di kelas ini. Kita punya kelas metodologi dan kemudian ini pertanyaannya melebar ke sini. Tetapi begini, bagi orang-orang yang positivistik itu prosedur pemilihan, kata pemilihan dan kemudian prosedur itu dikunci, seolah-olah kedaulatan rakyat itu kedaulatan tubuh, bukan kedaulatan akal. Ya, jadi ini ada perbedaan itu. Jadi ada penjara konsep namanya kedaulatan, dan kedaulatan itu bisa diekspresikan di dalam pemilu sehingga kemudian yang dihitung itu adalah cara berpikir, kearifan yang justru itu tidak bisa dicakup, itu seolah-olah tidak ada. Nah, kesengajaan untuk tidak memperhatikan itulah kesalahannya ilmuwan. Artinya kalau sadar cara untuk memahami realita, cara untuk mencapai itu berbeda-beda, ya oke lah, memang cara saya begini, lalu kemudian ada kebenaran yang lain yang minta divalidasi, itu dikonfirmasi, didialogkan gitu. Nah, dialog antar mazhab itu yang tidak ada. Orangnya positivis, ya pengujinya positivis kira-kira gitu. Sehingga kemudian menjadi die-hard positivisme, kemudian tidak arif secara kemaslahatan, secara keilmuan gitu. Jadi ini pertanyaannya, saya ingin menghindar mana yang benar, mana yang salah. Karena yang saya ingin katakan adalah justru comprehension antar mazhab, antar cara membaca data, itulah yang sedang harus dipanen. Dan kalau kita terperangkap dengan kedisiplinan kacamata kuda gitu, yang ada adalah zealous, zealot ya, para orang fanatik, dan kemudian ekspresinya ya mengkafirkan orang lain dalam politik agama. Lalu muaranya adalah memastikan orang lain itu tidak ikut beragama, tidak ikut ke surga, kira gitu. Surga itu miliknya sendiri, kira-kira gitu. Justru cara berpikir yang mengurutkan dari 1, 2, 3 itu sebagai urutan. Nah, kalau kita bicarakan dalam metafora yang lain, dalam perang itu misalnya, ya tentara itu harus berperang, harus siap berperang dan harus tahu cara berbaris. Tetapi ketika menyerang musuh itu nggak perlu, justru yang intel itu harus sanggup menyamarkan dan justru keluar dari barisan itu keniscayaan gitu. Ini kalau saya baratkan menjadi ilmuwan itu seperti pasukan yang harus menang perang. Ya ada kalanya harus berseragam, ada kalanya tidak harus beragam, dan kemudian ada kalanya itu harus memastikan rapi betul dalam barisan, tapi kemudian ilmuwan itu tidak dilatih untuk arif dan untuk bisa menang, tapi kemudian tanpa ngasorake dalam bahasa Jawa. Terbiasa untuk itu, dan ruang diskusi, ruang dialog untuk itulah yang saya ingin gedor melalui forum ini kira-kira. Bahwa tidak berakhir besok pagi, ya iyalah. Namanya juga transformasi kira-kira gitu. Oke, terima kasih Profesor. Terima kasih Mas. I'm sorry to all participants, our discussion time is up. Thank you Professor for a very interesting presentation. Hope you are always healthy. Thank you very much Profesor Purwosantoso. Oke, terima kasih. Saya minta izin pamit, matur nuwun.
Salam dari Jogja.